أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نويت التعلم والتعليم والاسترشاد والإرشاد ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، سعادة الأفاضل علماءنا الكرماء وأساتذنا الأعزاء، حضرة المكرمين المحترمين yang saya hormati dan muliakan, segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Mizan, hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti diajarkan oleh guru-guru kita, mari bersama kita awali kajian kita dengan bersama membaca surah Al-Fatihah yang pahalanya juga kita hadiahkan dan tujukan untuk arwah orang-orang tua kita, guru-guru kita, serta semua orang yang berkontribusi dalam pembangunan dan kemakmuran masjid ini, sekaligus menjadi wasilah mudah-mudahan kita semuanya Allah takdirkan menjadi hamba-hamba yang salih dan salihah, dan menjadi wasilah kita nanti saat meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawahu salafus salih wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin dan hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh berkah ini, di rumah Allah ini kita semuanya dikumpulkan dalam rangka bermajlis ta'lim, sekaligus untuk bersama-sama menanti datangnya waktu Isya, yang mudah-mudahan dengan ini kita semuanya digolongkan sebagai orang-orang yang rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang-orang yang hatinya terikat terpaut dengan masjid, yang menjadi salah satu dari 7 golongan yang nanti di padang mahsyar tidak akan merasa kehausan dan kepanasan sama sekali. Maka supaya saya tidak dianggap sebagai orang asing, saya izin sedikit memperkenalkan diri, karena saya mungkin baru pertama kali di Masjid Al-Mizan ini. Kalau di Al-Mizan yang di M Yamin sering kejaksaan juga ya, tapi di sana kejaksaan negeri, sini tinggi. Tapi kalau masuk kantornya sering, karena saya alhamdulillah pernah menjadi dewan juri pelajar sadar hukum SMA, SMU, SMK sederajat 2 kali ya kalau tidak salah. Nama saya Abdul Syakur. Sehari-hari saya sebagai dosen di UINSI Samarinda. Tugas tambahan saya sebagai direktur pesantren kampus yang mengurusi masalah Quran, ta'lim keagamaan dan asrama putra-putri. Saya juga bertugas di Komisi Fatwa MUI Kalimantan Timur. Ada di LPTQ juga. Alhamdulillah kemarin kita MTQ nasional juara umum. Alhamdulillah. Dari dulu peringkat 14 sekarang langsung peringkat 1. Tapi jangan dikira macam-macam. Itu karena memang TC-nya yang luar biasa. 9 kali TC anak-anak itu. Dan yang terakhir di Jakarta sampai sebulan penuh mereka TC itu. Sampai kita datangi sekolah-sekolahnya untuk mintakan izin. Nah, yang repot itu yang kuliahnya yang di Jakarta, di mana-mana kita berkirim surat macam-macam supaya dibolehkan TC selama sebulan demi untuk mengharumkan Kalimantan Timur dalam MTQ nasional.
Saya juga alhamdulillah sebagai imam tetap di Masjid Al-Ma'ruf depan Mall Lembuswana itu sudah 10 tahun ini, dan hari ini sebenarnya saya tugas di sana, tapi karena yang hari besok tukeran jadi saya lanjut nanti malam. Dan saya juga di wakil koordinator imam dan muadzin di Masjid Pemprov di belakang kantor gubernur. Pendidikan saya alhamdulillah, saya pesantren di Lirboyo Kediri 10 tahun, lalu ke Al-Azhar Kairo Mesir 4 tahun, S1 selesai di sana, S2 selesai di UINSI Samarinda. Hadirin dan hadirat a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Setiap kita pasti ingin menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirah. Tidak ada pilihan lain. Kita pengen dunia kita sukses, akhirat kita juga sukses. Itulah yang disebut dengan konsep sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Maka untuk menjadi orang-orang yang sukses dunia sekaligus sukses akhirah nanti, sedikitnya ada 4 kuncinya. Ada 4 kunci kita semuanya menjadi orang-orang yang insya Allah dunianya sukses, selamat, akhiratnya juga selamat. Apa saja kunci sukses itu? Ini diajarkan dalam Al-Quranul Karim dan juga dalam hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-miftahul awwal huwal iman wal islam, yaitu kita beriman, berislam. Ini kunci yang pertama. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal salih, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, wa huwa mu'min, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan dunia yang baik, dan Allah akan berikan pahala nanti di akhirat yang lebih baik daripada amalnya di dunia. Kita beramal misalnya sedekah 10.000, maka jangan kaget kemudian sedekah kita, infak kita itu yurabbihillahu ta'ala, Allah pelihara, Allah jaga, dan Allah tumbuh kembangkan. Sehingga dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, banyak umat manusia itu nanti terkaget-kaget saat melihat pahala amal baiknya. Karena salah satu contohnya yang dicontohkan oleh baginda Rasul adalah sedekah. Sedekah misalnya kita hanya 10.000, itu nanti dilipat gandakan, ditumbuh kembangkan oleh Allah sampai kemudian berjuta-juta, sampai menumpuk tinggi sekali. Ketika dihadapkan pada kita, itu pahalamu, kita nggak percaya. Pahala apa itu? Oh, tinggi betul, banyak sekali. Itu pahala sedekahmu 10.000, tapi Allah mentarbiyah, Allah menumbuh kembangkan sehingga menjadi banyak. Makanya Allah nyatakan di ayat tadi, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah kasih pahala lebih baik daripada amal kita. Amalnya 10, diberikan pahala jauh lebih banyak daripada itu. Maka berkaitan dengan iman dan Islam ini, baginda Rasul juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dengan derajat hadis hasan, baginda Rasul menyatakan, qad aflaha man hudiya ila Islam. Sungguh beruntung orang yang diberikan hidayah oleh Allah sehingga dia memeluk agama Islam. Maka konsep kita, innad dina 'indallahil Islam, itu bagi diri kita harus kita pegang teguh ini. Innad dina 'indallahil Islam. Dan setiap agama pasti benar menurut pemeluknya masing-masing. Tapi kalau menurut kita, berdasarkan konsep ini, ya harus yakin bahwa Islamlah satu-satunya yang benar menurut kita. Yang agama lain ya pasti benar menurut mereka masing-masing.
Oh, itu namanya tidak toleran. Ya toleran asalkan kita tetap menghargai. Kamu silahkan beragama yang kamu peluk, kami tidak akan ganggu. Toleran. Tapi apa yang Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama lain selain Islam, maka tidak akan diterima, yaitu pegangan kita. Pegangan mereka, ya silahkan pegangan mereka. Lalu dalam beriman ini kita memiliki akidah. Akidah kita akidah apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Jangan lari ke akidah-akidah yang lain. Khawarij kah? Atau murji'ah kah? Syiah kah? Atau akidah yang lain-lain. Kita akidahnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Mengapa? Karena dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, baginda Rasul menyatakan, "Sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnar illa firqatan wahidah." Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Umat Islam itu terbagi menjadi 73 golongan. Semuanya tidak selamat kecuali satu yang selamat. Para sahabat bertanya, siapa itu wahai Rasul? Rasul menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu kelompok yang memegang teguh sunnahku, ajaranku dan ajaran para sahabatku. Maka jangan juga hanya berhenti di saya ahlus sunnah, kurang. Ahlus sunnah wal jamaah. Memang bedanya apa? Kalau hanya ahlus sunnah saja, kadang kemudian kita memahami bahwa yang betul itu hanya yang Rasul praktekkan. Sementara yang dipraktekkan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, kita akan anggap salah semua. Itu bahaya kalau kita salah memahami, kita hanya memotong, memenggal menjadi ahlus sunnah. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Rasul yang menyatakan ma ana alaihi wa ashabi. Ada wa ashabinya. Misal azan salat Jumat di zaman Nabi itu berapa kali? Azan salat Jumat berapa kali? 1 kali. Di zaman Nabi 1 kali. Di zaman sahabat Abu Bakar masih 1 kali. Di zaman sahabat Umar masih 1 kali. Kapan azan salat Jumat itu 2 kali? Di zaman Sayyidina Utsman menjadi khalifah. Alasan beliau apa? Karena saat itu umat Islam rumahnya sudah mulai agak jauh-jauh menyebar dari Masjid Nabawi. Dari beberapa kali pelaksanaan sholat Jumat, banyak sahabat dan tabi'in yang ketinggalan. Maka dengan kasih sayang yang beliau miliki, beliau berembuk dengan para sahabat-sahabat senior. Bagaimana solusinya? Dikasih sepakat solusinya, azan Jumatannya 2 kali. Azan pertama sebagai tanda dukhul waktu sholat, yaitu masuk waktu sholat zuhur. Lalu azan yang kedua, yaitu sebagai tanda akan segera dilaksanakan khutbah. Itu sejak zaman Sayyidina Utsman. Lalu pertanyaannya, apakah sahabat Utsman salah? Apakah semua sahabat yang saat itu menyepakati salah semua? Karena tidak sama dengan Nabi yang hanya 1 kali. Oh, tidak bisa. Tetap benar. Karena Rasul yang melegitimasi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Pegang teguhlah sunnahku dan sunnah para khalifahku, kata Nabi. Maka 2 kali betul. 1 kali betul juga. Jadi makanya yang 1 kali ya monggo silahkan, yang 2 kali silahkan, tapi nggak usah jadi 3 kali 4 kali. Cukup 2 kali saja maksimal, dan itu betul. Salat tarawih di zaman Nabi berapa kali? Berapa rakaat? Tidak dijumpai satupun hadis sahih yang menjelaskan Nabi itu salat tarawih bersama sahabat yang hanya 3 malam, atau dalam riwayat dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari 5 malam itu berapa rakaat, tidak dijumpai, kecuali dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah menyatakan Nabi itu kalau sholat malam baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan tidak lebih dari 8 dan 3 rakaat. 8 qiyamul lailnya, 3 rakaat witirnya.
Tapi kata Sayyidah Aisyah, wala tus'alu an husnihinna wa tulihinna, tidak perlu ditanyakan bagaimana bagusnya dan bagaimana panjangnya salat Nabi yang 8 rakaat plus 3 witir itu. Akhirnya betul, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari menggambarkan bagaimana salat tarawihnya Nabi dulu itu. Tarawihnya Nabi itu ada yang dimulai jam 12 min nisfil lail, selesainya sampai hampir subuh tiba baru selesai. Kenapa? 1 rakaat 100 ayat kurang lebih yang dibaca oleh Nabi. Tapi tidak selalu jam 12 malam. Kadang habis Isya istirahat sebentar, langsung sholat tarawih. Selesainya jam 12 malam kurang lebih. Nah, Nabi hanya 3 malam atau 5 malam. Habis itu nggak ada lagi tarawih bersama. Kenapa? Nabi khawatir salat tarawih akan diwajibkan kepada umat Islam karena melihat umat Islam antusias melaksanakan. Nabi tidak mau memberatkan umat beliau. Maka ketika malam yang keempat atau malam keenam, para sahabat sudah berkumpul menunggu-nunggu, mana Nabi nih, nggak keluar-keluar nih, nggak mimpin kita salat tarawih lagi. Nabi melihat dari rumah beliau, para sahabat semakin banyak. Besok subuhnya Nabi menjelaskan, tidak ada sesuatu yang melarang saya, mencegah saya untuk sholat tarawih seperti malam-malam sebelumnya, kecuali satu, yaitu saya takut sholat tarawih akan diwajibkan oleh Allah untuk kalian, maka pasti kalian akan berat nanti. Akhirnya sudah, sholatnya masing-masing. Dihidupkan kembali di zaman siapa? Di zaman sahabat Umar. Karena zaman sahabat Umar, beliau keliling Masjid Nabawi malam-malam, beliau merasa ada yang aneh dan janggal. Satu masjid, tapi sebelah sana mereka tarawih, ada imamnya sendiri. Sebelah sini tarawih, imamnya sendiri, belakang. Jadi kata sahabat Umar, kenapa nggak disatukan saja? Toh sholatnya sama-sama tarawih, sama witir. Akhirnya beliau berembuk dengan sahabat-sahabat senior, sepakat salat tarawihnya disatukan kembali. Imam utamanya namanya sahabat Ubay bin Ka'ab, yang memang bacaannya bagus dan lancar sekali. Sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Lalu berapa rakaat? Masih 8 rakaat awalnya. Cuma 8 rakaatnya ini masih sama dengan yang dipraktekkan Nabi. 1 rakaat kurang lebih 100 ayat. Jadi 4 jam kurang lebih itu. Akhirnya beberapa sahabat dan tabi'in yang sepuh-sepuh, mereka mengadu kepada sahabat Umar, wahai Amirul Mukminin, kami tidak sanggup berdirinya kelamaan. Akhirnya sahabat Umar berembuk lagi dengan sahabat-sahabat senior, gimana ini? Ketemu solusinya. Apa solusinya? 1 rakaatnya ayatnya dikurangi, tidak 100 ayat kurang lebih, tapi sekitar 20-25. Cuma rakaatnya ditambah menjadi 20 rakaat. Mungkin kalau kita gimana ini solusinya? Ya sudah, ayatnya kurangi sajalah 10 ayat. Terus rakaatnya ya tetap aja 8 biar cepat. Ternyata sahabat Umar dan para sahabat senior nggak begitu. Mempertahankan kualitas, oke, enggak apa-apa, ayatnya dikurangi. Tapi jumlah rakaatnya ditambah menjadi 20 rakaat. Maka pertanyaannya, yang dilakukan dan disepakati oleh sahabat Umar, sahabat Ali, sahabat Utsman dan sahabat-sahabat senior yang lain yang masih hidup saat itu, merubah jumlah rakaat dari 8 menjadi 20, benar atau salah? Ayo, siapa yang berani menyalahkan? Ini sahabat sepakat dan memang Nabi melegalkan, memberikan legitimasi. Peganglah sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidun setelahku. Jadi yang 8 rakaat betul, yang 20 rakaat betul. Yang salah adalah yang mengkritik tapi nggak sholat tarawih, itu yang salah. Sholat tarawih kok 8, cepet amat. 20 dikritik juga, mana 20 itu nggak sesuai dengan zaman Nabi. Kamu tarawih nggak? Enggak. Masalah ini. Baik, itu akidah kita. Jadi kunci pertama kita, insya Allah menjadi orang-orang yang sukses dunia sekaligus sukses akhirat, yaitu harus punya iman. Kita harus beragama Islam yang ditandai dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan akidah kita harus benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan Khawarij, jangan Syiah dan sebagainya.
Nah, sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu punya karakter dan ciri khas banyak. Tapi saya sebutkan satu saja karena keterbatasan waktu. Karakter dan ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah bersifat wasatiyah. Apa wasatiyah itu? Tengah-tengah, moderat. Tidak terlalu ekstrim kanan, mudah mengkafirkan, mudah menyesatkan, mudah membid'ahkan, dikit-dikit sesat, kafir, enggak begitu. Tapi tidak juga liberal sekuler. Meskipun sudah maksiat, enggak apa-apa, benar aja itu. Yang penting suka sama suka, enggak apa-apa. Bukan begitu. Jadi kalau ada orang yang jelas-jelas maksiat, nasihati, lakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara-cara yang ma'ruf, cara-cara yang baik. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ekstrim kanan. Kalau berbeda mazhab langsung halal darahnya, misalnya gitu, tidak begitu. Tapi tidak juga membiarkan maksiat. Kalau jelas-jelas maksiat, sepakat ulama bahwa itu maksiat, tidak boleh kita tolerir. Sesuai dengan kaidah yang menyatakan nata'awanu fi ma ittafaqna alaihi. Dalam hal yang sudah sepakat bahwa itu haram, kita harus bekerja sama, saling bantu-membantu untuk memberantasnya. Tidak peduli kita ini mazhabnya apa, ormasnya apa. Kalau jelas maksiat, sepakat ulama, dalilnya qat'i, harus tolong-menolong memberantasnya. Tapi kalau masih khilafiyah, wa yu'adziru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi, harus saling menghargai dalam hal yang masih berbeda pendapat. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, itu satu. Ya, nanti kalau kita perpanjang habis. Yang kedua, agak singkat saja. Yang kedua, al-miftahu tsani li sa'adatina fid darain wa huwa al-ilmu. Kunci kedua agar kita sukses dan selamat dunia akhirah adalah ilmu. Iman saja bagus, tapi belum cukup, harus ada ilmu. Mengapa? Karena amal kita itu pasti kita pengen amal kita kan diterima oleh Allah. Kita setiap Ramadan misalnya atau habis sholat mesti berdoa. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana dan seterusnya. Ya Allah, terimalah puasa kami, salat kami dan seterusnya itu. Tapi pertanyaannya apa rahasianya dan apa syaratnya agar amal kita itu diterima oleh Allah? Syarat utama agar amal kita diterima oleh Allah itu satu, kita harus beriman. Ayyakuna fa'iluhu mu'mina. Kalau orang tidak beriman tidak diterima. Bermanfaat tidak bagi dia. Di dunia bisa bermanfaat, di akhirat tidak. Lalu yang kedua, ayyakuna mukhlisa. Amalnya harus dikerjakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya harus baik. Orang bekerja, niatnya misalnya di sini di kejaksaan, apa niat Anda bekerja di kejaksaan? Untuk betul-betul iqamatul adli fid dunya, menegakkan keadilan di muka bumi. Yang salah salah, yang benar benar. Itu meskipun kelihatannya pekerjaan duniawi, tapi ketika niatnya baik, cara-caranya baik, berpahala itu. Itu masuk salah satu dari 7 golongan yang dipastikan oleh baginda Rasul tidak akan merasa kehausan, kepanasan, karena dilindungi dalam naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Yang pertama siapa? Yaitu imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin itu termasuk penegak hukum. Maka ini kan mohon maaf, salah satu tantangan berat kita bangsa Indonesia adalah dalam hal penegakan hukum. Saya alhamdulillah juga ngajar hukum, maka sering mahasiswa itu nanya, Ustaz, bagaimana dengan ungkapan hukum di buku, hukum di kenyataan tidak seindah hukum yang di buku. Itu mahasiswa-mahasiswa kritis, Pak. Melihat banyaknya fenomena ini dan itu. Maka orang yang bekerja dalam hal penegakan hukum, niatnya baik, caranya baik, maka itu salah satu orang yang istimewa di zaman sekarang itu. Lalu yang ketiga, amal kita diterima oleh Allah. Syarat yang ketiga adalah apa? Ayyakuna muwafiqan lil ahkam syar'iyyah, sesuai dengan ketentuan syariat. Maka bagaimana agar amal kita sesuai ketentuan syariat? Harus dengan ilmu. Nggak bisa dengan tidak punya ilmu, nggak bisa. Makanya ilmu itu luar biasa.
Kita duduk seperti ini untuk bermajelis ilmu, seluruh makhluk Allah memintakan ampunan untuk kita. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim dan riwayat yang lain-lain banyak. Inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai' hatta al-huti fil bahr. Sesungguhnya orang yang menuntut ilmu, bermajelis ta'lim, seluruh makhluk Allah memintakan ampunan untuknya, sampai ikan yang ada di lautan. Saya dulu ketika mendengar hadis ini, saya berusaha mencari apa hubungannya ya, kok sampai ikan disebutkan secara khusus gitu. Oh, ternyata salah satu hikmahnya bahwa seluruh makhluk Allah itu berterima kasih kepada kita yang masih mau belajar, karena dengan kita belajar, dengan kita memiliki ilmu, kita akan memperlakukan semua makhluk Allah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya kita mau goreng ikan. Orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu bisa jadi nggak sama cara gorengnya. Orang yang tidak berilmu sudah kita panaskan minyak di wajan, ikan masih kelepek-kelepek, masih hidup, langsung kita goreng saja. Tapi orang yang berilmu tidak akan melakukan itu. Dia akan pastikan dulu ikannya sudah mati, dibersihkan, baru kemudian dimasukkan. Sapi, kambing yang kita jadikan sebagai hewan kurban, mereka berterima kasih ketika kita perlakukan dengan baik. Goloknya diasah dulu yang tajam, dihadapkan ke arah kiblat, mazbahnya, tempat sembelihannya, bukan wajahnya yang dihadapkan ke kiblat, tapi lehernya. Jadi kalau kepala didongakkan tidak apa-apa, yang penting lehernya yang dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian motongnya sekali seret, langsung putus. Yang putus apa? Dalam fikih diatur mazhab Syafi'i paling tidak dua yang harus putus, yaitu al-hulqum dan mari, saluran nafas, saluran makanan. Lebih bagus lagi tambah wadajain, yaitu dua urat, arteri dan vena. Empat-empatnya putus lebih bagus. Tapi kalau orang tidak berilmu, seret, yang penting kelihatan berdarah, sudah lepaskan. Rupanya begitu dikuliti, ini saluran nafasnya belum putus, saluran makanannya belum putus, arteri venanya belum putus. Sudahlah, ayo kita masak aja, daripada mubazir. Tidak boleh. Itulah mengapa salah satu rahasianya bahwa makhluk Allah semuanya berterima kasih kepada orang yang masih mau hadir di majelis ilmu, karena dengan ilmu kita bisa tahu bagaimana memperlakukan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kendor bermajelis ilmu, harus semangat. Hadirin dan hadirat azan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, sekarang ada pertanyaan, ilmu itu kan banyak sekali, luas sekali. Yang wajib kita pelajari, yang wajib kita kuasai dari ilmu itu apa? Ini juga penting ini. Karena kita tidak wajib untuk mempelajari semua ilmu sampai tahap yang tinggi, muntaha, sampai jadi fakar fikih, tafsir, tidak harus. Yang sifatnya fardu ain, yang wajib kita pelajari dari ilmunya Allah, yaitu ilmu yang menjadi patokan sahnya akidah kita, sahnya ibadah kita, sahnya muamalah kita, sahnya pernikahan kita. Ini saja. Ilmu yang menjadi patokan sahnya akidah, sahnya ibadah, sahnya muamalah. Muamalah itu termasuk bisnis jual beli yang kita praktekkan sehari-hari, dan sahnya pernikahan kita. Ini saja yang wajib. Yang kalau kita preteli apa sih yang menjadi patokan sahnya ibadah itu? Sebenarnya ada tiga saja. Satu, kuasai syarat sahnya. Misalnya sholat. Sholat itu syarat sahnya apa saja? Oh, harus suci dari dua hadas, harus menghadap kiblat, masuk waktu, nutup aurat, bersih dari najis dan seterusnya. Kuasai itu. Lalu yang kedua, pelajari rukun-rukunnya. Sholat itu rukun-rukunnya ada berapa? Oh, ada 13. Di antara 13 itu ada rukun qauli, rukun yang berupa perkataan, bacaan. Coba kita mau sama-sama refresh pengetahuan kita. Yang wajib kita baca dalam sholat ada berapa jumlahnya? Rukun qauli, rukun yang berupa bacaan yang wajib kita baca dalam sholat ada berapa? Ini rutin guru ya, majelis ta'lim ini ya. Ini salah satu ilmu yang pokok sekali. Kita sholat setiap hari tentu harus tahu yang bacaan yang wajib dalam sholat itu ada berapa.
Kalau gerakan-gerakan kan ya apa itu namanya, berdiri, ruku, itu kan kita praktekkan mesti kan. Tapi yang bacaan, nah bacaan yang wajib dalam sholat yang kita baca itu hanya ada 5 yang wajib. Selain 5 ini tidak wajib. Maksudnya wajib bagaimana? Dalam kondisi apapun tidak boleh ditinggal, kecuali Fatihah bagi makmum masbuk yang memang nggak cukup waktu untuk menyelesaikan. 5 itu apa saja? 1, takbiratul ihram. Kita membaca Allahu Akbar pertama kali. Yang wajib itu bacaan Allahu Akbarnya. Kalau angkat tangannya itu sunnah. Jadi jangan sampai angkat tangan tapi nggak baca Allahu Akbar, malah rukunnya tidak kena. Yang kedua membaca surah Al-Fatihah. Bagi siapa? Baik bagi imam, sholat sendirian, ataupun bagi makmum. Loh, katanya kalau makmum cukup dengarkan bacaan imam saja. Itu mazhab Hambali, mazhab Maliki. Tapi kalau mazhab Syafi'i, makmum pun wajib baca Fatihah. Ada dalilnya? Ada. Riwayat siapa? Riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Abu Dawud dengan derajat hadis hasan, diceritakan dari sahabat Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu. Kata sahabat Ubadah, "Kunna nusalli subha khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami suatu hari salat subuh di belakang Nabi. Ketika Nabi selesai baca Fatihah, lanjut baca surah, faqulat alaihi al-qiraah. Rasul tidak lancar, biasanya lancar. Rupanya Rasul terganggu dengan bacaan makmum di belakang. Maka selesai salam, Rasul langsung menghadap ke arah sahabat, bertanya, "Hal taqra'una khalfa imamikum?" Apakah kalian membaca sesuatu di belakang imam kalian? Kata para sahabat, "Na'am ya Rasulullah." Iya, kami baca wahai Rasul. Lalu Rasul mengatakan, "La taf'alu." Jangan kalian lakukan, jangan baca apa-apa. Tapi hadisnya masih koma, belum titik. Ada lanjutannya, la taf'alu illa bi Fatihatil Kitab, kecuali surah Al-Fatihah bacalah. Fa innahu la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, karena tidak sah salatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Hadisnya riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Abu Dawud dengan derajat hadis hasan. Rasul menyampaikan kepada siapa? Sahabat. Sahabat dalam sholat kedudukannya sebagai apa? Sebagai makmum. Maka makmum pun wajib baca Fatihah. Baca Fatihahnya makmum itu kapan? Yang terbaik kalau kondisinya memungkinkan setelah waladhdallin amin bersama imam baru kita baca. Kalau memungkinkan. Tapi kalau kita tahu imamnya bacaannya secepat kilat, misalnya sholat tarawih, misalnya. Kita tahu sudah imam ini mesti baca kulhu satu nafas. Ayo, setelah amin baru kita baca bismillahirrahmanirrahim. Nggak bakal selesai. Jadi bagaimana? Boleh baca Fatihahnya makmum mengiringi imam, nggak apa-apa. Imam baru baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kita boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu. Tapi kalau kondisinya normal-normal saja, ya sudah setelah amin baru kita baca. Yang ketiga, apa rukun bacaan dalam sholat yang wajib kita baca? Yaitu yang ketiga, membaca tasyahud akhir, tahiyat akhir, mulai dari at-tahiyyatu sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bacaan ini ampuh sekali. Ini dialognya Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, boleh juga kita baca at-tahiyyatu lillah al-mubarakatus salawatut thayyibat. Silahkan, ini riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud, dua-duanya sahih. Itu salamnya Nabi kepada Allah, penghormatan Nabi kepada Allah yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril nggak boleh ikut naik, hanya Nabi yang boleh naik, maka malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi. Lalu kemudian Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan bagi engkau, wahai Nabi, rahmat dan keberkahan. Hanya saja hebatnya Nabi, beliau nggak cukup merasa puas dengan dirinya yang dapat keselamatan. Rasul kemudian menjawab lagi, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Semoga keselamatan untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Kita semuanya kena. Itulah kenapa kita itu harus berterima kasih betul kepada baginda Nabi. Sebab dalam banyak momen-momen krusial, Nabi selalu mengingat kita.
berjumpa dengan Allah yang diingat oleh beliau kita. Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi. Rasul kemudian membawa kita assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Karena ini dialog yang luar biasa, para malaikat mengetahui, maka malaikat serempak kemudian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kalau kita baca ini lalu kemudian kita hayati, tadabburi, tafakuri, bisa nangis kita. Nah, kita kan kadang-kadang baca tahiyat, tasyahud kan cepat-cepat. Karena mungkin belum tahu kronologi seperti ini. Bahwa malaikat saja takjub dengan dialog antara Nabi dengan Allah yang luar biasa. Nah, jadi yang wajib sampai mana tasyahud akhir itu? Sampai 2 kalimat syahadat, itu yang wajib. Baru yang keempat, salawat kepada Nabi di tasyahud akhir, minimal Allahumma salli ala Muhammad. Tambahi sayyidina, bagus. Itu sebagai bukti bahwa kita yakin dengan klaim Nabi. Beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Saya adalah sayyid, tuan dari seluruh anak manusia. Kita yakin dengan pernyataan itu, kita bawa dalam kehidupan nyata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh. Tapi katanya kalau sayyid itu seperti menuhankan Rasul. Wah, itu belum pernah ke Arab mungkin. Arab itu sayyid itu biasa. Kita manggil sopir, ya sayyid, intazir, saya tuan, sebentar tunggu. Itu biasa. Manggil sopir lo sayyid. Pembantu manggil tuannya, ya sayyidi. Kalau perempuan, ya sayyidati. Di Indonesia berubah menjadi ya siti. Siti itu dari sayyidati sebenarnya bahasa Arabnya itu. Cuma kita kan sulit, ya sayyidati jadi siti. Sedikit lagi, terakhir. Yang terakhir, yang kelima apa? Salam. Diulang. Takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, salawat untuk Nabi di tasyahud akhir, salam. Ini namanya 5 rukun qauli yang harus dibaca dalam sholat. Dan cara membacanya, ini harus diperhatikan. Cara membacanya harus keluar suara, minimal terdengar telinga masing-masing. Enggak cukup hanya di hati. Kalau di hati namanya enggak membaca, namanya membatin. Iya. Dari awal sampai akhir mulutnya terkunci. Pak, tadi sholat baca Fatihah enggak? Baca lah. Kemarin ada kajian di Al-Mizan, itu rukun itu. Tapi kok bibir bapak, mulut bapak enggak gerak sama sekali. Terus gimana? Saya bacanya dalam hati. Kalau di hati namanya membatin, bukan baca. Ini di mana keterangannya? Hampir semua kitab fikih menerangkan masalah ini, yaitu syarat rukun bacaan kita dianggap sudah kita laksanakan kalau dibaca dengan bi khurujis shaut, keluar suara, minimal terdengar telinga masing-masing. Tapi diukur, jangan juga terlalu kencang. Nanti dikira ngajak saingan imam. Wallahu a'lamu bissawab. Baru 2. Nanti mungkin yang ketiga keempatnya saya titip saja. Ya, baru 2 saja, iman, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan, dan mudah-mudahan dengan bekal ilmu dan amal saleh kita semuanya Allah golongkan sebagai hamba-hamba yang selamat dunia juga selamat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل